Bab 2859. Bekerja untuk adikku. Kota Xuancheng. Karena kota terbengkalai, pembangunannya lebih repot karena segala sesuatu yang ada di kota perlu diganti. Namun, kekuatan Quincy sungguh mengerikan, karena formasi teleportasi, dia mengangkut ratusan ribu orang ke kota Xuancheng dalam waktu kurang dari setengah hari. Alasan mengapa disebut kota Xuancheng adalah karena Quincy terlalu malas untuk memberi nama. Sederhanakan saja. Dalam aspek ini, dia sama dengan Mileye. Terlalu malas. Di tembok kota, Mileye memandangi monster pegunungan di kejauhan. Saat anak buah Quincy mulai membangun kota, monster pegunungan sedang memperhatikan mereka. Dari waktu ke waktu, kesadaran ilahi Master akan menjelajahi kota. Saat ini, Quincy berjalan ke arah Mileye. Dia melihat monster pegunungan di kejauhan dan tersenyum, sepertinya kita akan bertempur. Mileye mengangguk. Mereka adalah kekuatan asing. Jika mereka ingin mendapatkan pijakan di sini, tentu saja mereka harus berjuang. Tanpa perlawanan, orang lain tidak akan dengan mudah membiarkan mereka mendapatkan pijakan di sini. Quincy berkata dengan lembut, "Aku ingin memindahkan salah satu senjata pembunuh terbesarku ke sini." Mileye menoleh ke arah Quincy, yang berkata dengan lembut, "Tempat ini sangat berbahaya. Mungkin akan ada banyak masalah di masa depan. Kita harus punya senjata besar." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah lebih baik dari yang diberantas dewa sebelumnya?" Quincy mengangguk. Mileye terdiam. Dia masih memiliki kenangan segar dengan berantas dewa sebelumnya, berantas dewa yang langsung meledakkan dunia Gritchu. Quincy memandang monster pegunungan di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Jika kita ingin mendapatkan pijakan di sini, kita membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Setelah kita mendapatkan pijakan di sini, kita akan pergi ke pedalaman tandus kuno, yaitu Tanah Tandus Kuno. Di sana, itu adalah wilayah inti tandus kuno, 10 kekuatan adidaya juga tinggal di area itu." Mileye mengangguk, "Oke." Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan detik berikutnya, bayangan monster yang menakutkan muncul di langit. Bayangan monster yang menakutkan ini memandang ke bawah ke seluruh kota Xuancheng dengan tatapan dingin. Quincy tersenyum dan berkata, "Sudah datang." Mileye memandang bayangan monster itu dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, bayangan monster itu tiba-tiba meraung. Bang! Dalam sekejap, tekanan mengerikan melonjak menuju kota Xuancheng seperti gelombang. Sudah mengambil tindakan. Bukan omong kosong. Di tembok kota, Mileye menatap bayangan monster itu dan dengan lembut mengangkatnya dengan ibu jarinya. Jelek. Pedang biru gaib terhunus dan ditebas ke langit dalam sekejap mata. Bang! Monster itu hancur berkeping-keping sebelum dia sempat bereaksi. Pedang biru gaib ditarik kembali, hanya menyisakan retakan besar di langit sepanjang 10.000 kaki. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Quincy dan tersenyum, terpecahkan. Quincy berkedip dan tidak berkata apa-apa. Dan pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari pegunungan monster itu menuju langit, sungguh mengguncang dunia. Bumi mulai bergetar. Mileye sedikit mengernyit. Dia menoleh untuk melihat monster pegunungan dengan mata berapi-api. Detik berikutnya, dia bangkit dengan pedangnya dan terbang langsung ke monster pegunungan. Setelah beberapa saat, monster pegunungan itu tiba-tiba mengguncang gunung. Setelah beberapa detik, kepala monster besar membubung ke langit dari monster pegunungan. Mileye muncul di tembok kota, dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib yang berlumuran darah jatuh dengan kuat ke tangannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Quincy dan tersenyum, terpecahkan. Setelah mengatakan itu,
dia berbalik dan pergi. Quincy menatap kepala monster berdarah itu di kejauhan, sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berbalik dan pergi. Mengembangkan. Selanjutnya, Mileye mulai mempraktikkan pelatihan tertutup, sementara Quincy bertanggung jawab atas pengembangan di kota Xuancheng. Awalnya, itu adalah kota yang ditinggalkan, tetapi dalam waktu singkat, Quincy membuat seluruh kota tampak baru. Inilah kekuatan uang. Selain itu, sekelompok orang misterius muncul di sekitar Quincy entah kapan. Kelompok orang misterius ini kembali dari luar setiap hari dan terus melaporkan sesuatu kepada Quincy. Terlebih lagi, orang-orang ini semakin banyak. Di dalam menara kecil, Mileye duduk bersila di lantai. Praktik. Dia sekarang alam terobos hati dan dapat menggunakan kekuatan alam semesta dimensional. Selain itu, dia juga memiliki jiwa pedang dunia, pedang biru gaib dan kekuatan garis darah. Ini membuatnya hampir tak terkalahkan di level yang sama. Karena dia berbeda dari orang lain, dia bisa langsung menggunakan kekuatan alam semesta dimensional, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari orang biasa. Belum lagi pedang biru gaib yang merupakan senjata dewa kualitas super. Dengan pedang biru gaib, kekuatan dia tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Jiwa pedang dunia juga mesum, semakin hari semakin kuat. Yang paling menakutkan sebenarnya adalah kekuatan garis darah miliknya saat ini. Sekarang, dia tidak hanya bisa menggunakan garis darah sebagai pedang, tapi jika dia mengaktifkan kekuatan garis darah, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Dengan faktor-faktor ini, dia sekarang hampir tak terkalahkan di level yang sama, dan dapat menantang level yang lebih tinggi. Tentu saja dia tidak berani gegabah, ini tandus kuno, berapa banyak monster dan jenius di tempat ini. Setelah 1 hari. Suatu hari di luar, 10 tahun di dalam menara kecil. Setelah 10 tahun berlatih keras, Mileye meninggalkan menara kecil. Sekarang, tingkatan alamnya belum meningkat, tetapi pencapaian teknik pedang dan pedang Tao telah meningkat pesat. Setelah meninggalkan menara kecil, Mileye datang ke langit berbintang. Dia menghunus pedangnya dan langsung kabur ke alam semesta dimensional. Setelah sampai di alam semesta dimensional, Mileye mendongak dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia mengerutkan kening karena dia hanya melihat buram. Dia ingin mencari tahu. Apakah kamu ingin melakukannya? Mileye sedikit terharu. Cobalah. Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib langsung menyatu dengan dirinya. Detik berikutnya, auranya tersembunyi. Setelah menyembunyikan auranya, Mileye mendongak dan kemudian diam-diam melayang ke atas. Harus diakui, dia sedikit gugup. Dia pernah dipukuli sebelumnya. Segera, Mileye melewati area buram itu, dan setelah melewati area buram itu, Mileye melihat dunia yang benar-benar baru. Di langit berbintang terdapat kota-kota yang padat. Kota-kota ini berbeda dengan kota manusia. Kota-kota ini berbentuk piramida, seperti raksasa yang melayang di langit berbintang yang tak berujung. Selain itu, orang-orang di dunia ini sangat berbeda dengan orang-orang di dunia paralel. Orang-orang ini memiliki bentuk yang aneh dan sangat berbeda dari struktur manusia. Yang paling istimewa adalah Mileye menemukan bahwa ruang hampa di dunia ini berbeda dengan dunia paralel. Banyak ruang hampa di dunia ini yang sebenarnya terlipat, dan tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Dari posisinya, ada beberapa orang yang ternyata berjalan mundur. Ruang hampa benar-benar berbeda dengan dunia paralel. Mileye terdiam. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Mileye. Apakah kamu datang ke sini secara ilegal? Mileye sedikit tertegun. Detik berikutnya, dia berbalik tiba-tiba. Di depannya,
Ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan gaun putih bersih. Dia tampak memukau dan ada kepang kecil di belakang kepalanya. Di belakang perempuan itu berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam besar dan auranya sedalam langit berbintang yang luas. Mileye menarik kembali pikirannya dan mengangguk sedikit, ya. Wanita itu memandang Mileye, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu berani sekali." Mileye memandang wanita itu, "Apakah kamu naik ke atas terang-terangan?" Wanita itu berkedip, "Ya." Mileye mengacungkan jempol, "Luar biasa." Wanita itu tersenyum manis dan berkata, "Kamu juga sangat kuat. Dengan tingkatan alam yang begitu rendah, tidak mudah untuk bisa menyelinap ke sini." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah tingkatan alamku rendah? Aku alam terobos hati. Alam terobos hati." Wanita itu memandang Mileye. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Oke, sudah tidak rendah lagi." Mileye tidak bisa berkata-kata. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, "Di depan adalah wilayah dunia klan Ciyuan. Jangan melangkah lebih jauh, karena di sana ada bahaya. Walaupun teknik penyembunyian kamu sangat canggih, kamu akan ketahuan setelah memasukinya." Mileye bingung, kenapa? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Orang dimensional berbeda dengan aura kita. Saat kamu masuk, mereka memiliki pengenalan aura. Begitu kamu ketahuan, akan sulit bagimu untuk keluar." Pengenalan aura. Mileye mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku mau pergi. Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia membawa lelaki tua itu dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona." Wanita itu berhenti dan menoleh ke arah Mileye. Mileye ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Bisakah kamu mengajakku jalan-jalan?" Wanita itu berkedip dan berkata, "Ajak kamu jalan-jalan." Mileye mengangguk, "Aku sangat penasaran dengan tempat ini. Jalan-jalan saja." Wanita itu terdiam. Di belakang wanita itu, lelaki tua itu melirik ke arah Mileye, lalu berkata, "Nona, orang ini sepertinya bukan orang baik." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu ingin pergi jalan-jalan, maka kamu boleh mengikutiku. Tapi kamu harus mendengarkanku. Kamu tidak boleh main-main." Mileye dengan cepat berkata, "Oke." Pria tua itu menatap wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu memimpin lelaki tua itu dan Mileye menuju kejauhan. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Namaku Frenasi. Siapa namamu?" Mileye tersenyum, "Mileye." Wanita itu melirik Mileye sambil tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Orang tua di samping juga melirik ke arah Mileye, sedikit mengernyit, dan berkata, "Nona, orang ini sepertinya belum pernah mendengar tentang klan kita." Sili tersenyum tipis, "Ya." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Asal-usul orang ini tidak diketahui." Frenasi menggeleng, "Jangan terlalu dipedulikan. Tuan muda ini tidak punya niat buruk dan tidak terlihat seperti orang jahat. Dia bisa memasuki tempat ini dengan alam terobos hati. Dia pasti orang yang luar biasa. Karena dia orang yang luar biasa, mari kita saling mengenal dan menjalin hubungan yang baik." "Kenapa tidak?" Orang tua itu terdiam. Frenasi memandang Mileye dan tersenyum, "Tuan muda bukan hanya pertama kali ke alam semesta dimensional, tapi juga seharusnya pertama kali masuk tandus kuno, kan?" Mendengar hal tersebut, Mileye tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya klan Nona adalah klan besar di tandus kuno. Frenasi tersenyum dan berkata, "Bukan keluarga besar,
tapi semua orang pasti pernah mendengar tentang kekuatan besar di tandus kuno, tapi Tuan Muda tidak mengetahuinya. Jelas sekali bahwa Tuan Muda pasti baru saja tiba di tandus kuno. Mileye mengangguk, ya. Frenasi tiba-tiba berkata, apakah Tuan Muda punya tempat untuk pergi? Jika tidak, apakah kamu bersedia bergabung dengan klan aku? Aku masih kekurangan orang di sekitar aku. Jika Tuan Muda bersedia, aku akan memperlakukannya dengan tulus. Mileye melirik Frenasi, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih Nona Frenasi atas kebaikan kamu, aku tidak ingin bergabung dengan kekuatan lain untuk saat ini. Orang tua itu tiba-tiba berkata, klan aku adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas. Mileye tersenyum tipis, aku sudah terbiasa dengan kebebasan. Orang tua itu melirik ke arah Mileye, dalam hidup ini, bakat dan kerja keras sangat diperlukan. Namun, Tuan Muda tahu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari keduanya, dan itu adalah peluang. Seringkali, jika kamu tidak dapat memanfaatkan peluang yang muncul di hadapan kita, sekeras apapun kita berusaha, itu sia-sia. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, senior benar. Orang tua itu mengangguk sedikit, mengira Mileye telah menemukan jawabannya, tapi saat ini, Mileye berkata lagi, jadi, sebaiknya aku bekerja dengan adikku. Pria tua bersambung.